cukup terdengar. Suara saya cukup terdengar ya? Izin terdengar, dokter. Oke, ya kita mulai. Saya share screen ya. Sebentar. Ya, maaf bukan ini ya, bukan. Oke, ya kita mulai nomor 1. Oke, ya. Ini pasien dengan anak-anak ya, karena saya ini pokjanya pediatri, jadi file saya banyak yang pediatri ya. Ini anak-anak dengan trauma tumpul abdomen. Silakan, ada yang mau memberi komentar? Silakan dideskripsikan dan kesimpulannya. Saya tunjuk aja. Tunggu. Siapa ya? Dari Dr. Alex, silakan. Ada ya, Dr. Alex ya? Izin dokter, ada dokter. Ya, silakan. Pemeriksaan foto CT scan toraks dan abdomen, posisi aksial dan koronal. Ya. Tampak densitas cairan pada subpleural subdiafragma kanan, kemudian tampak kontras yang mengisi dari buli-buli yang ekstravasasi ke rongga abdomen. Demikian dok yang bisa kesankan, mungkin ada trauma di area buli-bulinya dok. Trauma di area buli. Diagnosanya apa dok? Ada trauma buli-buli dok. Trauma buli-buli. Oke, terima kasih. Bisa ditambah apa itu diagnosanya, Dokter Siva? Ya, dokter. Iya, silakan. Suaranya putus-putus ya? Oke, mungkin bisa digantikan Dokter Nani dari Undip ya. Pemeriksaan MSCT abdomen, potongan koronal dan aksial, tanpa ekstravasasi kontras yang mengikuti loop-loop khusus. Ini saya diagnosis dengan intraperitoneal bladder rupture, dokter. Intraperitoneal bladder rupture. Iya. Itu yang grade berapa? Yang intraperitoneal bladder Grade 2, dokter.
Grade 2. Oke, dokter. Ada diagnosa yang lain dari gambar ini? Izin dokter, mau menambahkan dokter. Ya, silakan. Izin email dari UA dokter. Ya. Di sini saya setuju bahwa ada lesi atau ada ruptur dari dinding bulinya, namun di sini juga kami temukan adanya fraktur di os iliak sebelah kanan dokter. Mohon petunjuk. Apalagi dari temuan gambar yang ada fraktur di sini ya. Iliak dextra, terus apalagi? Ada hematom dengan adanya emfisema subkutis dokter di Ya. area tersebut Di dokter. dinding abdomen kanan, apalagi? Izin dengan Stella, dokter dari Undip. Ya. Selain tadi ada fraktur di os ilia kanan dan juga ada emfisema subkutis di sekitarnya dan hematom, ini saya melihat sepertinya ada simpesiolisis juga nggih, Dok? Simpesiolisis. Di sini ya kita harus mengukur ya. Kita harus mengukur tidak boleh lebih dari 5 mili ya di sini. Oke. Apalagi? Dokter Stella? Tadi sama dokter adanya ekstravasasi kontras nggih dok pada vesika urinaria yang mengikuti kontur lup-lup usus dokter. Ini saya diagnosis sebagai ruptur vesika urinaria yang intraperitoneal dokter. Ya. Oke. Jadi kita harus melihat ya injury dari bladder. Ya. Jadi tadi intraperitoneal toh ya. Berarti grade berapa? Grade 3 ya. Grade 3 kalau ekstra masih grade 2. Kalau grade 1 itu baru contusio ya atau terlihat ya slide saya atau kurang besar. Ya, kita Terlihat dokter. Terlihat ya. Kalau grade 1 masih hematom saja atau contusio ya. Kalau ekstra peritoneal grade 2, grade 3 intra, tadi kita kan sudah sepakat untuk intra ya tadi. Kemudian laserasi bila jejasnya intraperitoneal, jejasnya lebih dari 2 cm, kemudian ada laserasi bila mengenai bladder neck atau urethral orifice ya. Jadi di situ saya ingatkan kembali tempat dari dinding dari vesika urinaria ya, yang di dumnya ini ya itu intra, tapi kalau di anterior ya dia itu masuk ke retro ya. Tuh. Ada dokter Tasya? Suara saya masih terdengar? Terdengar dok, maaf dok, tadi katanya koneksi saya terputus dok. Izin dokter, ini silakan. CT scan abdomen tanpa dan dengan kontras dengan aksial dan koronal. Di sini tampak fluid collection di di sekitar ginjal kanan, di subkapsular. Suaranya ginjal tidak terdengar kanan dok. dokter Tasya. Halo dokter, apakah suara saya sekarang sudah lebih jelas dok? Baik Ya, dokter. sudah. Silakan. Dokter, ini CT scan abdomen tanpa dan dengan kontras potongan aksial dan koronal. Tampak fluid collection di subkapsular ginjal kanan dengan adanya laserasi ginjal kanan yang tampaknya mencapai sistem pelviocalices. Namun pada potongan yang diberikan saya tidak melihat adanya ekstravasasi kontras dok ke sekitar dari ginjal kanannya. Lalu kemudian
saya juga menemukan untuk gambar yang diberikan tidak tampak jelas potongan yang memberikan gambaran adanya ruptur dari arteri vena renalis kanan utama, terutama dok. Jadi endokarditis ginjal kanan dok, dengan hematoma subkapsular ginjal kanan dok. Maaf, bisa diulang ya, sempat terputus suaranya. Baik dok, jadi kesimpulannya dok, ini adalah laserasi ginjal kanan grade 3 yang mencapai sistem alveokalisis ginjal kanan dengan hematoma subkapsular dok. Dengan hematoma subkapsular. Ya. Dia laserasi grade 3 tidak mengenai collecting system. Terbukti dari tidak ada ekstravasasi dari urin atau pada fase delay itu tidak ada ekstravasasi kontras. Ya. Kemudian dengan laserasinya lebih dari 1 cm. Grade 4 sudah mengenai adanya sudah mengenai collecting system dan juga bisa mengenai renal artery karena traumanya itu sudah terjadi disruption dari ureteropelvic complete ataupun parsial dan juga mengenai renal artery. Ya. Yang grade 5 itu yang sudah shatter, sudah hancur ya ginjalnya. Oke, dari sini ya kita melihat ya Anda sudah sesuai ya cara deskripsinya ya, adanya hematom subkapsuler, kemudian tapi kita pada gambar ini itu kita tidak melihat adanya ekstravasasi kontras yang fase ini masih fase arteri karena ya masih fase arteri tidak ada ekstravasasi kontras yang mengisi coaxial system. Oke. Ya, jadi ini grade-grade-nya. Oke, kemudian yang ini. Siapa yang mau mencoba? Izin dokter. Ya, silakan. Dokter siapa ini? Saya Yohanes, dokter dari UGM, dokter. Oke, silakan. Mohon izin, ini foto VNO, posisi AP dan lateral, tampak lesi lusen dengan di dinding abdomen mengarah gambaran football sign positif, dokter. Curiga mengarah gambaran pneumoperitoneum, dokter. Oke. Betul, pneumoperitoneum. Ada yang bisa menyempurnakan supaya nilainya bisa 100? Izin dokter. Silakan. Iya dok, Mutia dari UNS dok. Ini pemeriksaan neonatus putar AP dengan konfirmasi dengan fotonya apa? Ya dok. Fotonya ya dokter. Fotonya. Babygram dokter, maaf, babygram yang konfirmasi dengan LLG dok. Pada foto babygram tampak area lusensi yang mengisi di seluruh dinding abdomen membentuk gambaran football sign dok. Yang dikonfirmasi dengan foto lateral tampak area lusensi di membentuk gambaran lateral decubitus sign dokter mengarah gambaran pneumoperitoneum dok. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Ada yang bisa menyempurnakan? Mohon izin dokter dengan Mas Kuri Barka dari UPI dokter. Ya, silakan. Ini dari foto rako abdominal AP dan konfirmasi dengan foto abdominal LL, rako abdominal LL didapatkan adanya udara bebas, lusensi udara yang berupa udara bebas pada kagum abdomen yang membentuk gambaran football sign, liver lucent sign, continuous diaphragma sign, cupula sign, kemudian dan juga pada posisi LL didapatkan
decubitus sign. Mohon arahan dokter untuk kesimpulannya adalah pneumoperitoneum, dokter. Pneumoperitoneum grade berapa? Untuk Menurut Bell kriteria. Kalau menurut Bell kriteria itu berapa? Angkanya berapa? mohon izin, dok, apakah suatu NEC grade 4? Oke. Ada yang bisa menyempurnakan? Izin dokter, Tantowi Ya. dari UNER dokter. Ya, silakan. Kalau menurut Bell kriteria terus state 3B dokter, mau petunjuk dokter. Ya, jadi ini adalah torakoabdominal. Ya, foto torakoabdominal. Jadi kita perbaiki bersama-sama ya. Anda jangan menyebutkan ini BNO karena neonatus tidak pernah dilakukan foto BNO. Ya, BNO itu adalah foto polos dengan persiapan. Ya, itu. Kalau BOF tanpa persiapan. Ya, itu tanpa puasa begitu ya. Itu ya, ini adalah torakoabdominal. Kalau babygram itu mulai dari kepala terlihat. Ya, kepala sampai kaki, sampai foot gitu ya, babygram. Oke ya. Kalau ini adalah torakoabdominal. Kemudian yang ini adalah foto lateral. Ya, jadi pada bayi dan anak-anak itu jangan dilakukan foto lateral decubitus ya. Kecuali pasien dengan kecurigaan efusi plera untuk melihat efusi yang minimal ya, itu lateral decubitus boleh, tapi kalau pada foto abdomen itu adalah posisinya lateral, pasiennya posisi supine ya, tetap. Jadi kasetnya berada di sebelah kanan atau sebelah kiri dan X-ray-nya pada kontralateralnya gitu ya. Nah, pada foto ini semuanya kandidat pasti bisa mendiagnosa ini ada satu pneumoperitoneum ya. Tetapi yang diperlukan adalah sign-sign-nya itu. Ya, football sign, ya cupula sign, ada apa ini ada falciparum sign dan begitu ya. Jadi ini. Nah, di sini ya. Jadi Anda nanti supaya nilainya itu bisa maksimal ya, Anda harus menghafalkan ini ada suffering lucency sign, ada Riegel sign, begitu yang saya maksudkan ya. Ada football sign tadi itu, kemudian ada falciparum sign, kemudian ini ada dog's cap sign ya pada daerah Morrison Potts ya. Di sini ada ya. Dari di sini. Jadi yang di sini saya pentingkan ini adalah Anda bisa menunjukkan sign, ada 14 sign kalau tidak salah ya, dari pneumoperitoneum. Ya, itu. Oke. Nah, ini berikutnya. Silakan. Ada yang mau mencoba? Kita lo belajar, ya kan? Nanti enggak usah belajar lagi. Mohon izin dokter. Silakan. Dari Saya Fani dokter dari UB. Mohon izin, ini MRI pelvis sesuainya T1 dengan T2 potongannya sagittal dan
didapatkan tampak lesi isointens T1, terus kemudian hiperintens, oh maaf dokter, ini T1 VET ya dokter. Terus kemudian masa pada tampak lesi pada dinding infero antero posterior VU dan lesinya ini heterogen, kemudian kesan tampak ekstensi ke sisi anterior dinding pelvis dokter dengan terpasang balon kateter. Masa pada bladder dokter, mohon arahan. Ya. Ada yang bisa menyempurnakan? Mohon izin dokter, menambahkan tadi ada fistulasi ke dinding anterior pelvis dokter. Terima kasih. Nah, ini gambar yang lanjutannya. Silakan, Dr. Fani, dilanjutkan. Ini dokter, mohon izin ini selain didapatkan masa pada VU, kemudian didapatkan juga pelebaran pelviokalisial ren dextra dan sinistra dengan ureter dextra sinistra juga disertai turtus, dokter. Turtus ureter. Sehingga didapatkan juga hidrouretronefrosis. Untuk grade-nya grade hidrouretronefrosis berat, dokter, karena ada pelebaran berat dengan turtus dari ureter bilateral. Ada tambahan? Ada yang mau menyempurnakan? Dokter Rizky tadi sudah belum ya? Dokter Tony deh, Dokter Tony. Assalamualaikum dok. Dari UGM dokter. Mohon izin dokter, ini ada pemeriksaan MRI. Kalau dari potongan aksial dan sekitar koronal dari kami ini ya tampak massa solid di dinding anterior vesika urinaria dok, yang dengan fistulasi vesikokutan ke dinding abdomen anterior dan menyebabkan ini hidroureter dan hidronefrosis grade 3 dokter. Mas depan dokter. Untuk masa dibulinya bagaimana? Iya dokter, Dari UGM bisa saling diskusi, monggo. ini curiga sebagai ini dokter, rhabdomyosarcoma dokter dari vesika urinaria. Apa sih yang kita perlukan? Apa sih informasi yang harus kita sampaikan ya untuk mendeskripsikan massa intravesika urinaria? Silakan. Dari penonjolan perkembangan tumor ke intravesikanya dokter, penebalan dindingnya itu dok. Ya, yang kita evaluasi seberapa, Bang? Seberapa? Apa yang harus kita informasikan? Kalau tadi bilang apa itu untuk apanya? Untuk hidronefrosisnya atau untuk CA bulinya dokter. Untuk CA buli? Untuk CA buli, dok. CA buli. Berarti 3B itu apa? Sampai mana?
Ada yang bisa membantu? Mohon izin dokter, apakah ada ekstensi ke dinding anterior pelvis dokter sehingga mungkin kalau di grading T-nya T4 dokter? Mohon arahannya. Ya, berarti dia sudah menembus apa, Dokter Fani? Kalau grade 4, sudah menembus apa? Sudah menembus lapisan? Izin dokter, sudah menembus lapisan submukosa dan ekstensi ke pelvic wall dokter. Menembus serosa. Ya, serosa. Ya, sampai meluas ke pelvic wall. Kemudian kita cari juga N-nya, ya, apa nodulnya, lymph node-nya di sekitar vesika urinaria, di cavum pelvis, atau sampai dia meluas ke parah aorta, ya, 2N, ya, M-nya kita melihat apakah ada metastasenya, ya. Ini kalau terjadi hidroureteronefrosis, kira-kira perluasan tumornya itu mencapai apa? Dokter Julie, Dokter Florianti. Ya, halo maksud dokter, maaf tadi agak terputus dok, maaf pertanyaannya tadi dokter. Suaranya kok putus ya? Ini kalau Anda di sini kan melihat ya ada hidroureteronefrosis ya sampai ureternya turtos. Itu sudah mencapai mana? Maaf dokter, tadi suaranya dokter agak terputus dok, saya tidak terlalu jelas dok. Suara pertanyaan. Suara. Ya. Oke, sekarang sudah jelas. Sekarang sudah jelas. Oke, di sini lebih jelas ya? Iya dokter. Oke, udah ya. lebih jelas. Oke, ya. Di sini kita melihat ada turtos dan dilatasi dari ureter. Sehingga kalau melihat ini tumornya sudah mencapai apa? Kalau melihat ini paling tidak tumornya itu sudah mencapai ini dok, junction dari vesicouretericnya dok, paling tidak sudah mencapai situ. Ya, oke, betul ya. Jadi itu. Jadi kalau tumor ya Anda harus melihat perluasannya itu sampai sedalam apa ya. Kalau yang di sisi kiri ini dia masih di sebatas mukosa ya. Tetapi kalau kita melihat ke depan ya yang di anterior ya, ini dia sudah menembus pelvic wall, artinya itu sudah menembus lapisan serosa, ya itu akan mempengaruhi stagingnya. Jadi setiap kita melihat tumor, pertama itu adalah benign atau maligna. Kalau maligna itu kita kembalikan ke TNM-nya supaya dalam deskripsi itu tidak terlewat, ya gitu. Kita lanjutkan. Sekarang ini silakan. Dari UI, UA, UNDIK, UNS, mana UNS ya? Oh, UNPAD belum ya, UNPAD. Dr. Ignatius Irawan, silakan. Selamat pagi dokter, izin menjawab dokter. Ini pemeriksaan CT scan abdomen tanpa kontras, potongan aksial dan sagital dokter. Tampak massa isodens dengan multiple klasifikasi di dalamnya dok.
di daerah abdomen tengah sampai bawah, Dok. Tidak tampak adanya gambaran nekrosis di dalamnya. Izin, Dok, apakah suatu teratoma, Dokter? Oke. Kenapa teratoma? Karena ada gambaran yang solidnya, Dokter, dan juga ada gambaran nekrosisnya. Namun memang saya tidak melihat tidak ada densitas fatnya, Dokter. Ya, teratoma. Apalagi yang harus diinformasikan untuk teratoma? Dokter Karina, silakan. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Apakah mungkin perlu dicari kira-kira originnya kalau teratoma pada anak biasanya dari organ ovarium, maksudnya, Dok, apakah ovarium kanan atau kiri? Yang mohon arahan, Dokter. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau kita melihat MES begini, kita teratoma. Sudah cukup teratoma begitu saja, Dokter Lili? Izin, Dokter. Ya. Silakan. Lebih dari klasifikasinya ya, Dok. Ada klasifikasi untuk ciri khas dari teratoma ya, Dok. Suaranya kok tidak jelas ya, Dokter Lili? Izin, Dok, apakah suara saya jelas, Dokter? Izin, Dokter. Ya, oke, silakan. Agak silakan. Izin, Dokter, kalau misalkan dari teratoma, biasanya untuk ciri khasnya dia lesinya terdapat ada komponen kalsifikasi juga, Dok. Dan ada komponen lemak juga, Dokter. Jadi lebih khas untuk ke arah teratoma, Dokter. Teratoma ada berapa macam? Izin, Dokter, untuk macamnya ada matur dan imatur, Dokter. Izin, Dokter, untuk pada kasus ini imatur, Dokter. Imatur karena izin Dokter, untuk kasus ini lebih imatur karena lebih banyak komponen solid, Dokter. Oke, lebih banyak komponen solid. Kira-kira itu berapa persen kita menyebutkan matur dan imatur dari komponen solidnya itu? Bisa dibantu yang lainnya, silakan. Dari dari belum, Dokter NC. Halo, Dokter. Halo. Selamat pagi. Ya, sudah terdengar, silakan. Oh iya, Dok. Tadi pertanyaannya berapa persen yang imatur ya, Dok? Ya. Enggak, maksudnya itu katakan ini adalah imatur teratoma, ya. Kemudian kata Dokter Lili tadi ya, itu karena banyak komponen solidnya. Nah, itu berapa persen dikatakan ini matur atau imatur untuk komponen solidnya?
izin menjawab dokter, setahu saya sih kalau yang hematur itu biasanya terdiri dari 3 lapisan ya, ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Kalau yang hematur memang tidak harus mengandung ketiganya, tetapi lebih banyak komponen solid, Dok. Tapi kalau persentasinya harus berapa minimal saya belum pernah baca, dokter. Ya, lebih banyak ya, lebih banyak komponen solidnya. Ya, di apa itu berapa persennya juga saya masih belum pernah baca ya. Jadi lebih banyak solidnya dibandingkan bagian yang kistik. Nah, untuk mendeskripsikan satu tumor, tolong dilengkapi, Dr. Christine, pada gambar ini. Selamat siang, dokter. Izin menjawab, dok. Selamat siang. Ya. Mungkin tadi yang perlu ditambahkan batas dengan organ di sekitarnya, dokter. Ya, batas dengan organ sekitarnya. Apakah dia ada perlekatan dengan mesenterium? Bagaimana dengan keterlibatan pembuluh darah besar? Apakah dia menimbulkan desak ruang terhadap organ sekitarnya? Ya, jadi batasnya tetap harus disebutkan. Baik, ya, ini adalah satu teratoma imatur. Nanti terapi awalnya adalah kemo, ya, pada pasien ini. Nah, silakan sekarang dari Unhas lagi. Dari Unhas siapa ya? Dr. Rufik. Silakan. Ini 2 gambar. Yes. Sampai dok, pada USG testis dok bilateral dengan color Doppler dok tampak testis destra tidak tampak vaskularisasi pada testis destra dok, disertai densitas cairan di kavum skrotalnya dok. Jadi saya simpulkan ini adalah torsiotestis dok dengan hidrokel testis dok. Terima kasih dok. Untuk mendiagnosa satu torsiotestis, ya, itu selain flow vaskular di testis itu tidak ada, apalagi? Silakan, dokter. Silakan yang dari Unhas. Yang lain membantu Dokter Yohanes. Dokter Waudi. Siapa silakan. Tapi izin menjawab dokter, saya Silvi dok dari Unhas. Mungkin bisa dilihat juga apakah ada twisting dari spermatic cord-nya dok yang beautiful sign dokter. Ya, twisting dari spermatic cord-nya ya. Tapi di sini ada peningkatan vaskularisasi pada spermatic cord-nya ya. Oke, ya, jadi itu jelas itu adalah satu torsiotestis. Oke. Yang berikutnya silakan siapa yang mau ini pasien belum ada kasusnya ya? Oh, ini pasien bayi dengan muntah non-bilus. Silakan, ada yang mau mencoba?
Dr. Siswatri. Ada Dr. Siswatri. Ada? Dr. Kevin? Mohon izin dokter mencoba menjawab. Ini foto thoracoabdominal polos diikuti dengan barium nil. Dapat terlihat kontras udara usus terdistribusi hingga ke distal, dok. Lalu pada barium nil tampak kontras mengisi gaster, namun sepertinya tidak masuk ke usus halus, dok. Saya curiga ke arah duodenal web, dok. Mohon izin koreksinya, dok. Ya. Kita melihat non-bilus. Ya, non-bilus artinya itu dia masih belum dia berada di proksimal dari ligamen Tubtrich. Ya. Nah, kita melihat di sini ini ada dilatasi dari gaster. Oke, kemudian udara memang sudah mengisi usus distal, ya, sampai dia sudah mengisi kolon. Ya. Nah, pada pemeriksaan upper GI atau pemeriksaan dengan barium intake, ya, kita melihat, ya, di sini adalah gaster. Nah, kemudian di sini kita melihat, ya, ini daerah korpus dan pilorusnya, ya. Ini kita tidak melihat adanya bentuk big sign atau ada elongated dari pilorus, kita tidak melihat, ya. Tetapi di sini kita melihat, ya, gasternya ini, ya, ini pada daerah pilorusnya itu dia ujungnya itu tumpul, ya, tumpul. Kemudian kita melihat sedikit kontras ini masuk ke usus distal, jadi daerah duodenum. Ya. Jadi ini adalah sesuai gambaran gastric outlet obstruction. Ya. Nah, di sini ini adalah adanya penyempitan, ya, penyempitan dari duodenum pars 1, ya, duodenum pars 1. Ya, karena kalau kita melihat ini HPS, ya, ini bukan gambaran dari HPS, ya. Kita tidak bisa melihat struktur dari pilorus, ya, tapi kemudian kita melihat ada sedikit kontras yang bisa mengisi duodenum. Ya. Kemudian ini dari daerah antrum, ya, dari daerah antrum, dan kemudian mulai dari fundus, korpus, antrum, ya, itu kita melihat adanya dilatasi dan dengan ujung yang tumpul, ya. Jadi ini obstruksinya setinggi duodenum pars 1. Ya, itu. Kita melihat ini belok begini, ya, berbelok. Oke. Kita lanjutkan. Nih. Bayi baru lahir, silakan. Dari UB. Silakan. Mohon izin dokter dengan Rahel dari UB. Ini foto thoracoabdominal. Pada toraksnya tampak gambaran infiltrat retikulogranuler pada kedua lapang paru yang mengaburkan hemidiafragma kanan dan sebagian kiri. Kemudian untuk abdomennya
tampak dilatasi gaster dengan tampak opasitas pada hemiabdomen kanan kiri yang mendorong udara usus ke sentral. Kesimpulannya pada toraksnya mengesankan HMD grade 3 dokter. Untuk abdomennya mengesankan ASI tes NEC dengan suspek ASI tes dokter. Mohon arahan. Oke. Ada yang ingin menyempurnakan? Silakan. Dr. Yusuf dari UNS. Mohon izin untuk Suaranya menggaung ya. iya dok, kan kebetulan bersama. Mohon izin untuk usia bayinya dok. Oh baru lahir nih dok. Dari kelahiran riwayat kehamilan dokter. Apakah bayinya prematur dok? Setelah kelahiran pasiennya itu aterem. Aterem. Persalinannya dokter pervaginam spontan atau tidak ada informasi, tidak ada informasi. tidak ini siap dok. Kesan kami memang ada gambaran opasitas retikuler granuler halus di kedua lapang paru dokter, dengan kesannya memang sedikit mengaburkan batas jantung dan hemidiafragma bila kanan dan kiri. Untuk sinus costophrenikus kanan dan kiri agak mengabur, namun tidak cukup jelas untuk melihat adanya penebalan dari visura minor dokter maupun cavum pleura. Kami simpulkan untuk fototoraksnya mungkin masih bisa dididik dengan TTN dokter. Ya. Kalau Anda nanti mendapat soal seperti ini, ya, yang pertama itu adalah ditanyakan usia kehamilan, ya, kemudian riwayat persalinan, ya, itu artinya Anda itu nanti penguji itu tahu bahwa Anda itu mengarah kemana begitu, ya. Nah, setelah itu misalnya kalau ada informasi lengkap, Anda langsung bisa mengarahkan. Tetapi kalau informasinya tidak lengkap, Anda harus melakukan diferensial diagnosa. Ya, harus melakukan diferensial diagnosa. Apa saja diferensial diagnosa bila informasi tidak lengkap? Dr. Ivan. Ada ya, Dr. Ivan? Ya. Ada tuh, izin itu. Dengan TTN dokter, dengan mekonium pneumonia, aspirasi mekonium dokter. TTN, aspirasi mekonium, kemudian apa lagi? Neonatal pneumonia dokter. Neonatal pneumonia. Nah, untuk kemudian yang keempat apa? TTN, neonatal pneumonia, aspirasi mekonium. Satunya lagi apa? HMD gitu. HMD, ya. Sekarang kalau tidak ada informasi, ya kan? Bagaimana membedakan itu HMD dan TTN? Siapa ini? Tadi Dr. Yusuf, Dr. NC. Iya dokter, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Oh, Dr. NC sudah bolak-balik kok saya panggil. Ganti-ganti. Iya dok. Dr. Putu. Dr. Putu sudah belum ya? Belum kayaknya. Iya dokter. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ya. Untuk membedakan TTN dengan HMD dok ya? Ya. Ya. Kalau HMD biasanya hypoaerated parunya dokter. Ya. Kemudian bentuk
kavum toraknya juga bell shape demikian dokter. Sedangkan kalau yang TTN biasanya ada efusi pleura dan juga bisa sedikit hyperaerated dokter. Ya, oke. Ya, kalau melihat gambar ini masuk ke mana? Dokter Putu? Ini agak hypoaerated kalau saya lihat dokter. Dari mana? Dari kostanya yang terhitung 1, 2, 3. Kelihatannya kurang dari 8 koste posterior yang terlihat dokter. Jadi mengesankan hypoaerated, kemudian ditambah ada retikulogranuler pada kedua lapang paru, juga ada air bronchogram lebih mengarah ke HMD kelihatannya dokter. Walaupun memang tadi disampaikan klinisnya aterem, apa mungkin ada defisiensi surfaktan yang genetik demikian dokter. Baik, ya. Ini pada HMD bisa juga pada pasien aterem, yaitu pada penyakit-penyakit tertentu di mana ada defisiensi surfaktan, ya. Jadi di sini tetap ya kita harus melakukan diferensial diagnosa dengan pertanyaan kepada penguji tadi seperti itu. Ya, jadi ada 4 diferensial diagnosa di mana kalau dia itu TTN ya volume parunya itu sedikit lebih membesar ya. Kalau HMD itu volume parunya itu sedikit mengecil ya karena kan alveolinya tidak mengembang ya di situ. Kemudian kalau TTN itu biasanya kadang-kadang efusi itu juga jarang ya. Kita hanya melihat penebalan dari visura minor ya karena itu artinya ada cairan di situ. Ya, itu kalau dia TTN ya. Kalau neonatal pneumonia ya dia biasanya dia tidak menyeluruh pada seluruh lapangan paru ya, hanya pada satu bagian saja dan tidak ada perubahan volume dari paru. Ya, kemudian kalau aspirasi pneumonia biasanya itu diketahui dari riwayat persalinannya, apakah bagaimana mekonial cairan ketubannya. Ya, kemudian pada foto abdomen ya kita melihat di sini ya itu bisa normal di sini. Dengan catatan apa? Harus ditanyakan bayi ini usianya berapa jam? Ya, usianya berapa jam? Kalau masih ya dibilang bayi baru lahir ya, kalau masih usianya kurang dari 24 jam ya, ini masih normal. Ya, tetapi kalau usianya sudah lebih dari 24 jam ini sudah tidak normal. Ya, kenapa? Dokter siapa ya? Dari UA. Mana UA? Ayo silakan dari UA. Unel. Ya, itu. Izin, silakan. Izin, apabila 3 jam, kalau seandainya kurang dari 24 jam, wajar rektum tidak terisi. Tapi kalau sudah lewat 24 jam, harusnya bagian distal sudah masuk ke rektum. Betul. Ya, ini masih mengisi ilium. Ya, tak apa kalau dia itu usianya masih kurang dari 24 jam ya maksimal. Usia 24 jam itu udara itu sudah mengisi rektum ya, betul. Oke. Bentar maaf.
Escape dulu. Mhm. Ya. Silakan, siapa yang mau melakukan deskripsi dan diagnosa? Silakan. Dr. Riki dari UGM. UGM belum loh dari tadi. Ya, belum ya. Dokter. Ya, silakan. Si CT scan abdomen dengan kontras, tampak lesi isodens pada ginjal kanan dengan tanda Clausen yang mungkin itu, Dok. Suaranya kok putus-putus ya? Ada yang bisa membantu? Mohon izin, Dokter. Silakan, silakan. Izin Dokter mencoba membantu dari Putri dari UGM, Dokter. Ini dengan klinis laki-laki usia 3 tahun, keluhannya itu masa di abdomen, ini merupakan pemeriksaan MSCT scan abdomen, potongan aksial dan koronal, Dokter, dan pemberian bahan kontras intravena, Dokter. Untuk deskripsinya izin saya coba, tampak lesi inhomogen, ini cenderung lesi iso dan hipodens pada renal dextra, Dokter. Untuk kemungkinan diagnosisnya saya memikirkan adanya angiomyolipoma, Dokter, karena sepertinya untuk densitas lesi yang hipodens ini menyerupai densitas lemak. Mohon asupan, Dokter. Baik, ya. Dasarnya apa? Mengarah ke angiomyolipom. Izin, Dokter, lesinya inhomogen, kemudian untuk densitas lesi yang hipodens ini mungkin seperti densitas lemak, Dokter. Mohon koreksinya, Dokter. Ya, jadi di sini ya masanya bagaimana terhadap kapsul ginjal bagaimana? Izin, Dokter, untuk masanya seperti mengidentifikasi dari kapsularennya ya, Dok. Ya. Jadi di sini kita melihat ada massa, ya. Massa memang dia intrarenal. Setuju ya? Oke, ya. Tetapi dia tidak ada kaleksial sistemnya masih bagus. Ya, kaleksial sistemnya masih bagus. Kemudian dia di sini batasnya bagus dengan ginjal. Ya, artinya dia ini tumornya benign. Itu, ya, benign tumor. Ya. Nah, yang berikutnya ya benign tumor. Benign tumor itu yang paling banyak memang ya. Yang paling banyak DD-nya memang banyak ya untuk benign tumor, tapi yang pertama adalah tumor intrarenal benign. Densitasnya adalah heterogen. Nah, di sini yang kurang memang tidak diukur densitasnya ya. Hounsfield unitnya dia tidak diukur. Itu ya. Jadi di sini yang pertama adalah tumor intrarenal, kemudian disebutkan batas-batasnya, ada keterlibatan dari kaleksial sistem atau tidak, penyengatan terhadap kontras, kemudian densitas dari tumor itu. Ya, nah baru disebutkan nanti tumor intrarenal benign, DD-nya apa saja. Ya, yang terbanyak memang angiomyolipom, tapi bisa yang lainnya juga. Ya, jadi itu. Kemudian
Tunggu ya. Nah, ini siapa yang mau mencoba? Dr. Riki. Dr. Riki, silakan. Kurang besar ya? Izin dokter. Ya. Oh, Dr. Riki kok sudah gitu loh? Iya, sudah. Sudah dokter. Oh, maaf ya, maaf. Maaf sekali. Dokter Niti, Dokter Niti. Baik, Assalamualaikum dokter, mohon izin dokter. Baik, mohon izin menjawab dokter. Berikut adalah pemeriksaan sistografi dokter. Sistografi tampak kontras mengisi buli, kemudian traktus urinarius belum sampai ke REN dokter. Ini kami kesankan dengan FUR grade 2 dokter. Ya, kami kesankan dengan FUR grade 2 dokter. Ini udah sampai atas ya dokter. Grade 3 dokter izin. Sudah mengisi sampai atas. Nih, FUR grade 3 dokter, mohon izin. Terima kasih dokter. Mohon asupannya. Oke. Prosedurnya bagaimana? Diisi masuk ke dalam buli dokter. VCUG. Dengan mengejam dokter. Pasiennya mengejam. Baik, ada yang bisa menyempurnakan? Silakan. Silakan. Izin dokter. Ayo, silakan. Ini pemisahannya jenisnya VCUG atau sistografi, dokter. Jadi untuk kontrasnya dimasukkan melalui kateter Foley yang ada di buli, kemudian setelah bulinya penuh, ternyata kontras juga mengisi ke ureter distal hingga ke pelviocalcial system. Tampak dilatasi disertai tortuosity dari ureter kiri, kemudian juga tampak sebagian yang clubbing untuk pelviocalcial systemnya. Jadi untuk grading ini adalah FUR grade 4, dokter. FUR grade 4. Oke, ini ada yang bisa menyempurnakan untuk prosedurnya? Izin dokter menambahkan untuk prosedurnya. Jadi kontras ini dimasukkan secara pasif, dokter. Jadi untuk yang jawaban lainnya setuju dengan dokter Sarian, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, jadi di sini ada lagi yang ingin mau menyempurnakan? Izin dokter. Izin dokter dengan Stella dok dari Undip dokter. Izin menambahkan dokter, ini pasien diposisikan dalam posisi supine, kemudian dipasang kateter yang sudah tersambung dengan infuset yang sudah diisi kontras dokter, kemudian dialirkan secara drip dok sampai penuh. Tandanya penuh itu tetesannya melambat atau berhenti dok. Kemudian setelah VU-nya penuh, pasien diminta untuk mixi dokter. Kemudian sambil dilihat apakah ada aliran yang balik ke ureter ataupun sampai ke PCS. Kemudian pada pasien ini didapatkan adanya aliran balik atau reflux dari kontras ke ureter kiri hingga sistem PCS dengan dilatasi ringan ya dokter. Ini FUR-nya grade 3 dokter. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Stella. Dari UB silakan. Mohon izin dokter, mungkin
menambahkan saja di infus kontrasnya digantung pada ketinggian 80 hingga 100 cc, dokter. Untuk volume bulinya mungkin bisa menggunakan rumus dengan usia dalam tahun ditambah 2 dikali 30 cc, dokter. Mohon arahan. Ya, ya. Jadi ini adalah VCUG, ya. Voiding cystoureterografi. Yang pertama adalah bahwa ini ada kesalahan, ya. Dipasang kateter tanpa balon dikembangkan. Ya, ini lain kali nanti Anda kalau melakukan sendiri begitu, ya. Jadi balon tidak dikembangkan. Kenapa kok tidak boleh? Nanti kalau ada ureterosil, ya, ini akan overlap, akan menyulitkan kita dalam mengevaluasi. Ya, itu. Kemudian kita menyiapkan kontras yang sesuai dengan kapasitas volume buli untuk anak itu, ya, yaitu N dalam arti usia, ya, ditambah 2 kali 30 tadi kita siapkan, kemudian kita teteskan kontras tadi, ya, dengan pasif, ya, sampai buli penuh, ya. Buli penuh ditandai dengan terbukanya orifisium uretra internum. Nah, pada saat itu apakah kita melihat ada reflux atau tidak? Ya, kalau sampai buli penuh itu tidak ada reflux, berarti dia tidak ada fur, ya, tidak ada fur. Nah, pada waktu fur ini kita harus menginformasikan ini dia itu, saya kok lupa ya, low pressure atau high pressure. Ya, itu nanti juga akan mempengaruhi keparahan dari furnya. Ya, high pressure itu pada waktu pasien disuruh mengejan, ya. Tapi kalau low pressure, ya, pasien belum disuruh mengejan sudah terjadi reflux, ya, dan itu prognosenya lebih buruk, ya, daripada yang high pressure. Ya, jadi itu. Jadi ada fase di mana pasien itu belum disuruh mengejan dan ada fase pasien itu mengejan, ya, seperti itu. Oke. Jadi ini furnya grade berapa ini? Kok ada yang grade 3, ada yang grade 4? Ini dia sudah mengisi coaxial system dan kita melihat ada blunting. Ya, ada blunting dari coaxial system. Ya, jadi grade berapa ini? Grade berapa, Dokter Rahel? Izin grade 4, dokter. Grade 4, ya. Sebentar ya, ini lobat, sebentar. Bentar ya, maaf ya. Gambarnya enggak begitu jelas. Ya, ini silakan. Silakan, siapa yang mau mencoba?
Dokter Ratih. Sudah belum ya Dokter Ratih ya? Iya dokter, selamat siang dokter. Saya Ratih dari Universitas Airlangga. Mohon izin menjawab dokter. Untuk jenis pemeriksaannya adalah pemeriksaan kontras VCUG dokter. Di sini untuk deskripsinya, untuk deskripsinya tampak dilatasi dari ureter distal hingga proksimal hingga mengisi ke PCS disertai dengan gambaran double collecting system dari ureternya dokter. Kemudian tampak pada PCS-nya ini balloning dokter. Kemudian untuk kesimpulannya adalah for grade 5 disertai dengan double collecting system PCS dokter. Mohon asupan dokter. Oke. Hukum dari double system bagaimana? Oh, oke, siap. Mohon izin tadi belum on video dokter. Jadi untuk double collecting system itu ada yang 2 PCS dengan 2 ureter yang sampai ke distal dokter, tetapi ada juga yang bifid yaitu 2 PCS dengan masing-masing ureter dan kemudian menyatu pada sepertiga tengah atau distal dari ureter itu sendiri dokter. Kemudian kalau dia double ureter? Dokter? Kalau dia double ureter, bagaimana hukum dari double collecting system? Oh, ada yang komplit dan incomplete, dokter. Kalau dia double ureter kemudian menyatu pada ureter tengah ataupun distal disebut dengan incomplete double collecting system, dokter. Tetapi kalau masing-masing dari ureternya itu sampai ke vesika urinaria, maka disebut dengan complete double collecting system, dokter. Mohon masukan, dokter. Oke. Untuk muara dari ureter distal? Ke bawah, dokter, hingga ke vesiko uretero junction, dokter. Bukan, yang double ureter tadi. Oh, gitu. Ada 2, dokter. Apa? Pakai hukum apa? Oh. Izin dokter, Whitmeyer Law, dokter. Oke, bagaimana itu? Whitmeyer Law, bagaimana? Bunyinya apa? Lainnya mungkin ada yang bisa membantu. Sudah ingat? Silakan. Yang sudah ingat. Mohon izin dokter. Silakan. Dari? Yohanes dari UGM dokter. Ya, silakan. Jadi yang upper pole itu dia akan bermuara lebih ke inferior dan medial. Sedangkan yang lower pole itu dia akan bermuara lebih ke superior dan lateral, dokter. Ya. Kemudian, gitu. Teruskan, silakan. Oh, yang lower pole dia akan lebih rentan terhadap timbulnya fur, dokter. Iya. Ya. Kurang lebih itu, dok, yang saya tahu, dokter. Oke. Mohon masukan, dok. Ya, jadi yang dari upper pole, ya, dari upper pole itu dia insersinya itu anomali, ya. Jadi dia lebih inferior dari tempat yang normal, ya. Tapi kalau yang dari bukan lower pole ya, dari segmen bawah, yang segmen inferior, yaitu dia posisinya di superior dan umumnya dia berada di posisi yang normal, ya. Jadi itu. Oke. Nah, ini siapa ya? Dari UI, siapa yuk? Silakan dari UI.
Dokter Dema, ada Dokter Dema. Ya, izin dokter hadir. Baik dok, dari pemeriksaan BNO-IVP reaksi AP dokter, pada ginjal kanannya tampak kontras mengisi sistem pelviokalisias kanan, kemudian ke bawah ke inferior mencapai ureter, juga tampak mengisi buli dok. Jadi pada yang kanannya tidak tampak adanya kelainan dok. Sedangkan pada yang kiri tampak filling defect, jadi ada pengisi kontras yang tidak mengisi pada pol superior dan media. Jadi ada bagian kalix yang tidak terisi oleh kontras dok pada pol superior dan medianya. Dan juga tidak tampak pengisian kontras ke ureter kiri dok. Jadi kesannya filling defect pada kalix superior dan inferior, ginjal superior dan media, ginjal kiri, suspek massa dokter, dan gangguan ekskresi ginjal kiri dok. Ya, massa di mana? Di pol superior dan media ginjal kiri dokter. Oke, ya. Gambaran khas dari imaging ini apa? Ini dokter, dropping lily sign dokter. Apa? Dropping lily sign dokter. Dropping lily sign ya. Mungkin Anda sudah lupa ya. Jarang sekali ini pemeriksaan. Biasanya pemeriksaan tumor ginjal kan dari USG langsung ke CT scan atau MRI ya. Ini dilakukan pemeriksaan IVU ya. Dropping lily ya. Tuh. Betul. Sekarang berikutnya. Nah. Oke, silakan. Terserah dari mana. Unhas lagi aja, Unhas, dokter Alex, dokter Atika, ya. Dokter Atika silakan. Ada dokter Atika atau dokter Reza? Selamat siang dokter. Ya, selamat siang. Dokter siapa ini? Dengan Reza dok dari Dokter Reza, silakan. Ya, silakan. Pemeriksaan apa? Jenis pemeriksaannya. Kurang besar ya? Iya dok. Maaf dok. Iya dok, ini pemeriksaannya lopografi dokter. Jadi tampak ada kontras dimasukkan melalui stoma pada dinding abdomen kanan atas dok. Dari situ kita bisa lihat tampak kontras mengisi kolon. Lalu kolon mengisi kolon sigmoid hingga ke rektum. Tampak dilatasi dari kolon, tidak tampak filling defect maupun additional shadow.
tapi tampak adanya penyempitan pada bagian sigmoid dan rektum, dokter. Curiganya here's ya Hirschsprung atau Hirschsprung disease. Ada yang mau menyempurnakan? Silakan. Dari Unhas, boleh. Dr. Sylvia ada, Dr. Solihin, Dr. Wahyu. Atau dari yang lain? Silakan. Dari Unhas. Apakah suara saya terdengar, Dok? Sudah terdengar. Terima kasih, dokter. Saya coba menjawab. Foto lopografi tampak kontras melalui stoma mengisi kolon dengan kaliber lumen yang dilatasi, tampak kaliber lumen pada distalnya yang menyempit, dokter. Penyampaian Dokter Reza tadi lebih ke arah low segmen Hirschsprung, dokter. Terima kasih. Low segmen Hirschsprung. Mungkin ini tidak jelas ya. Nih, ini gambar lanjutannya. Ini gambar lanjutan pada pasien yang sama. Ada yang mau menyempurnakan? Silakan. Dokter Fani, ayo silakan. Oh, izin dokter. Ini pemeriksaannya APG, dokter. Pemeriksaan APG itu memasukkan kontras dari selang nefrostominya langsung ke ginjal kanan dengan kiri. Kemudian kontrasnya yang dipakai yaitu water soluble. Didapatkan adanya pelebaran pelviokalsial system hingga ureter kanan, dan yang gambar berikutnya itu juga ureter kiri, dokter. Terus kemudian tidak tampak kontras mengisi dari vesika urinaria. Kemungkinannya mungkin ada untuk mencari obstruksinya kemungkinan pada level UVC, dokter. Mohon arahan. Ya. Jadi di sini ini adalah APG. Ya. Jadi pasien ini hidronefrosis berat bilateral. Ya, hidronefrosis berat bilateral, kemudian dia anuri, ya. Nah, setelah kita lihat ini adalah APG dextra dan sinistra. Ya, yang dextra ini kita tidak bisa mengidentifikasi pelviokalsial system. Ini adalah ureter yang sangat lebar. Ya, ini. Ya, jadi dari sini, ya, ini kan lubang nefrostomi ya. Ini ureter yang turtus, dilatasi dan turtus. Ya. Nah, setelah di sini ya pada posisi AP ya kita melihat ini yang kiri, ini penyempitannya di sini ya. Di ureter vesico junction. Nah, tapi yang sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini dia ujungnya ini tumpul. Kalau ini kan ujungnya lancip ya.
Memang meskipun yang sebelah sini tetap tumpul, tapi ada bagian yang kecil begitu ya. Nah, kalau yang ini ya, ini ada cut off di sini. Jadi dia di sini ada berdilatasi ya. Jadi ini adalah APG dengan diagnosanya adalah hidronefrosis berat sinistra dengan dilatasi ureter dan turtus dari ureter sinistra, head causa stenosis pada daerah UVC kiri. Ya, tapi kalau yang sebelah kanan ya ini dilatasi ureter yang berat dengan turtus dan ada gambaran cut off pada ureter dextra ya di sini ya. Jadi itu ya. Jadi ini adalah APG ya. Jadi kalau kita lihat dari awal di sini ya, ini kalau dia itu ini adalah gambaran kolon ya, ini kolon sebelah kanan ya, itu sulit untuk menjelaskan bahwa ini suatu kolon ya. Jadi ini adalah ureter yang sangat dilatasi. Oke. Kemudian berikutnya ini gampang ya, gampang ini. Oh, ini enggak. Ini aja deh. Oke, ini aja deh. Silakan. Siapa yang mau mencoba? Dari UA, silakan. Kok UA bolak-balik ke UA. Unpad silakan Unpad. Silakan Unpad. Izin dokter, dengan Doni dari Unpad dokter. Dengan pemeriksaannya MRI abdomen, potongan sagittal dan koronal dokter. Ini tampak adanya dilatasi dari pelvocalices dengan pelebaran dari ureter lalu dengan pada T2 memberikan intensitas signal hyperintens dokter, dikesankan dengan vesicoureter reflux grade 5 dokter. Vesicoureteral reflux grade 5. Ya. Penyebabnya apa ini? Silakan. Ada yang mau menyempurnakan? Ini satu FUR grade 5. Sekarang. Silakan dari Unpad. Izin Anissa dokter. Dok, untuk yang ginjal kiri sepertinya ada congenital stenosis dari uretropelvic junction. Tapi untuk yang sebelah kanan mungkin stenosisnya ada di vesicoureter junction, dokter. Ya. Setuju? Ya.
Jadi ini ya kita bisa mendiagnosa reflux FUR itu dari pemeriksaan PCUG ya atau dari pemeriksaan USG ya. Tapi kalau dari MRI kita tidak bisa mendiagnosa ini satu FUR ya. Kita hanya bisa mendiagnosa ini satu hidronefrosis dengan dilatasi ureter, kemudian obstruksinya setinggi apa gitu ya, karena kan itu dengan dinamik ya kita memeriksa adanya reflux itu. Jadi di sini kita melihat ada dilatasi yang berat pada kaleksial sistem kanan maupun kiri ya. Kemudian sebentar. Ada yang mau menyempurnakan dulu sebelum saya beri konklusi. Izin menambahkan dokter dari Unpad juga Karina dok. Tadi sepertinya di potongan sagittal untuk ginjal kirinya sepertinya ada double collecting system dokter yang upper moiety-nya lebih dilatasi dibandingkan yang kiri dokter. Ini betul ya, yang kiri ini adalah double system ya dengan dilatasi dari kaleksial system yang segmen superior. Kemudian silakan dilanjutkan. Izin dilanjutkan dokter. Jadi sepertinya yang untuk yang kanan itu kemungkinan ada vesico-ureteral junction obstruction, sedangkan yang kiri kemungkinan ada double collecting system mungkin yang incomplete dengan pujo dokter. Mohon arahan dok. Terima kasih. Ya, oke ya. Jadi kita lihat di sini. Ya. Di sini kita melihat ginjal kanannya bagaimana? Ginjal kanannya ya di sini kaleksial sistemnya memang dia sudah melebar, ya toh. Kemudian, nah di sini ya kaleksial sistemnya melebar, kemudian diikuti dengan dilatasi dari pelviokalexia, ya pelviokalexia. Nah di sini ya dan ureter sampai ke ureter distal. Ya, kalau yang di sebelah kanan ya itu obstruksinya di sisi distal. Ya, di sisi distal dari ureter kita lihat ya ini adalah pelvis renalis yang sangat melebar. Ya, tapi kita juga melihat ureternya itu juga ada dilatasi sangat lebar, kemungkinannya ini adalah obstruksinya di setinggi UVC yang sebelah kanan. Tapi kalau yang kiri ini ada double system dengan pelebaran dari segmen superior ginjal kiri. Ya, itu. Jadi itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Prinsipnya adalah bahwa tadi kemungkinan soal-soal yang sudah ditentirkan ini ada yang keluar nanti pada soal ujian ya. Tuh ya. Itu. Kemudian yang kedua bahwa kalau kita mendiagnosa tumor kita menentukan dulu benign atau maligna, asalnya dari mana. Kalau dia maligna kita berpikir TNM. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi kemungkinan besar NEC itu adalah keluar. Ya, kita semua bisa mendiagnosa pneumoperitoneum, tapi yang diinginkan adalah ke-14 sign tadi itu. Ya, yang berikutnya adalah pada kelainan toraks yang pada bayi neonatus ada 4DD itu tadi, itu sebelum menjawab ditanyakan dulu umur kehamilan dan riwayat persalinannya. Bila itu multiple choice ya, multiple choice itu dilihat sign
bila itu antara TTN dengan HMD ya. Kalau dia neonatal pneumonia itu jarang yang memberikan gambaran diffuse seluruh lapangan paru ya gitu. Jadi itu untuk yang dari saya, karena saya pokjanya pediatri ya. Dari situ terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.